pada malam hari ini perihal hal-hal ketika Paulus sebelum bertobat. Lahir tahun 5 sampai 10 Masehi, 5 sebelum Masehi sampai 10 Masehi, dan bertobat pada tahun 32 Masehi. Sekarang mari kita perhatikan masa setelah ia bertobat. Masa setelah ia bertobat ini, tahun-tahunnya kita bisa pilah-pilah saudara-saudara. Hal yang pertama, 14 tahun pertama setelah ia bertobat. Lalu nanti kita lihat perjalanan misi yang pertama, perjalanan misi yang kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang mari kita perhatikan dulu 14 tahun pertama setelah ia bertobat. Kita pilah lagi, pertama-tama mari kita perhatikan tahun 32 sampai 35 Masehi. Dia bertobat tahun 32, lalu terus 3 tahun, selama 3 tahun sampai tahun 35, apa yang dilakukan? Dia berada di Arab dan di Damsyik. Dicatat di dalam Galatia 1 ayat 16 sampai 18, Kisah 9 dan 2 Korintus 11. Dia berada di Arab dan di Damsyik. Untuk apa Paulus ke Arab, saudara-saudara? Setelah bertobat, begitu bertobat, dia langsung berangkat ke Arab. Untuk apa? Ada yang mengatakan dia pergi ke Arab untuk menenangkan diri dan merenungkan pertobatannya. Merenungkan pertobatannya sekaligus melihat hidupnya yang dahulu yang salah jalan. Jadi bagi mereka, dia pergi ke Arab untuk menenangkan diri, untuk merenung, untuk berdiam diri. Tetapi yang lebih benar adalah, penafsiran yang lebih benar adalah, Paulus pergi ke Arab untuk memberitakan Injil. Setelah bertobat, Paulus tidak mengambil waktu untuk libur atau santai-santai dulu ya, enggak. Tetapi langsung mengabarkan Injil dengan giat. Kenapa kita mengatakan demikian? Ada fakta yang memperkuat hal ini. Hal ini saudara-saudara kalau kita perhatikan, kita melihat bahwa setelah ia bertobat, dia langsung pergi ke Damsyik untuk mengabarkan Injil. Bahkan karena dia begitu giat mengabarkan Injil, sempat ketika di Damsyik, ia mau dibunuh. Tetapi untung saudara-saudara, murid-muridnya berhasil menyelamatkannya melalui sebuah bakul atau keranjang. Mari kita buka Kisah 9 ayat 25. Kisah para Rasul 9 ayat yang ke-25. Pasal 9 mengisahkan mengenai pertobatan Paulus. Lalu perhatikan ayat yang ke-25 sekarang. Sungguh pun demikian pada suatu malam, ini waktu dia di Damsyik ya, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Lalu kemudian begitu dia diturunkan keluar dari tembok kota, maka dia berhasil diselamatkan oleh murid-muridnya. Kemudian tahun 35 Masehi, setelah 3 tahun bertobat, dia kemudian melakukan kunjungan yang pertama ke Yerusalem. Setelah bertobat, dia pergi ke Arab dan Damsyik dulu 3 tahun masa ini. Lalu setelah itu dia berangkat berkunjung ke Yerusalem. Dan ini adalah kunjungan dia yang pertama ke Yerusalem. Tahun 35 Masehi. Dan ini saudara-saudara dicatat di dalam Kisah 9 ayat 26, ayat 28 sampai 29. Kita baca aja ya. Kisah 9 ayat 26. Dikatakan, setelah dia diturunkan di keranjang, langsung ayat 26 mengatakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, dan seterusnya. Perhatikan ayat 28 sampai 29. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem.
dan dengan beberapa keberanian mengajar dalam nama Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu hal yang sama kita temukan juga di dalam Galatia 1 ayat 16 sampai 18. Kemudian tahun 35 sampai tahun 42 Masehi. Pelayanan dia ada di Tarsus, di Syria dan Kilikia. Kalau tadi tahun 32 sampai 35 dia melayani di Arab dan di Damsyik, maka pada tahun 35 sampai tahun 42, kira-kira selama 7 tahun, Paulus berada di Tarsus melayani di sana, di Syria dan juga di Kilikia. Kita baca Kisah 9 ayat 30 ya. Kita baca aja ayatnya ini. 9 ayat yang ke-30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Di Yerusalem semua orang takut kepada dia, tidak berani bergaul dekat dengan dia. Maka kemudian oleh beberapa orang dia dibawa ke Tarsus. Lalu dia melayani di sana, lalu juga di Syria dan di Kilikia. Kita coba bandingkan juga dengan Galatia 1 ayat 21. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-21. Oleh karena dunia dalam hikmat, saya salah ini ya. Galatia, ini. 1 ayat 21. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Dan ini tahun 35 sampai 42 dia di Tarsus, Syria dan Kilikia. Kemudian tahun 42 sampai tahun 46 dia melayani di Antioquia. Antioquia inilah yang kemudian nanti menjadi pusat pergerakan dia. Mari kita baca Kisah 11. Kisah para Rasul pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26. Kisah 11 25 sampai 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Inilah titik mulanya Paulus berada di Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Lalu terakhir, tahun 46 Masehi, dia kembali mengunjungi kota Yerusalem untuk kali yang kedua. Kisah 11 ayat 27 sampai 30, lalu juga dicatat di dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang pertama. Mari sekarang kita lihat peta sekali lagi saudara-saudara ya. Kita lihat peta untuk melihat pergerakan Paulus mulai dari Arab sampai kembali ke Tarsus dan ke Antioquia. Kita coba perhatikan ya. Nah ini. Selama 14 tahun pertama setelah ia bertobat, dia berada Arab di bawah sini ya. Ini bisa lihat mouse. Di bawah Yerusalem. Dia di sini di Arab. Lalu kemudian di Damsyik di atas sini, Syria. Lalu kemudian dia ke Tarsus. Di tanah Kilikia di sini, Tarsus Kilikia. Lalu juga dia ke Antioquia. Antioquia itu ada di sini. Tarsusnya di sini, lalu Antioquia di bawah sini, sebelah kanan di Antioquia. Inilah wilayah-wilayah di mana Paulus melayani, di mana Paulus mengabarkan Injil selama 14 tahun pertama setelah ia bertobat. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, waktu 14 tahun ini
sebetulnya merupakan waktu yang lama. 14 tahun itu cukup lama, saudara-saudara. Hampir 3 periode presiden kalau memerintah ya, hampir 3 periode. Lama. Tetapi periode ini, masa 14 tahun pertama Paulus setelah bertobat, ternyata kalau kita perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, tidak terlalu mendapat perhatian dari Lukas. Lukas tidak terlalu fokus untuk mencatat pelayanan Paulus di dalam 14 tahun pertama ini secara detail. Maka itu sebabnya kalau kita baca tadi, Lukas hanya mencatat poin-poin penting secara garis besar dan ringkas. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena Lukas mau mengarahkan perhatian kita, mau mengarahkan perhatian Theophilus dulu ya, dan juga kita semua, kepada hal yang menurut Lukas jauh lebih penting, yaitu perjalanan misi Paulus yang pertama, pelayanan misi yang kedua, yang ketiga, dan perjalanannya ke Roma. Perjalanan misi pertama, kedua, ketiga, dan perjalanannya ke Roma. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, dicatat Lukas dengan cukup detail. Atau boleh dikatakan dicatat Lukas dengan begitu detail. Tetapi masa 14 tahun pertama ini hanya dicuplik-cuplik seperlunya untuk kita ketahui. Jadi Lukas ingin mengarahkan kita kepada perjalanan misi yang pertama dan seterusnya. Jadi sekarang setelah kita melihat secara singkat 14 tahun pertama, mulai tahun 32 sampai tahun 46 Masehi. Sekarang kita akan lihat pelayanan misi Paulus yang pertama. Perjalanan pelayanan misi Paulus yang pertama. Ini ya. Itu terjadi pada tahun 46 sampai 48 Masehi. Perjalanan misi pertama bersama dengan Barnabas. Dan semua hal berkenaan dengan perjalanan misi yang pertama dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 sampai pasal yang ke-14. Di dalam 2 pasal inilah Lukas mencatat rangkaian perjalanan misi Paulus yang pertama. Dalam perjalanan misi yang pertama, saudara-saudara, secara geografis ya, wilayah yang didatangi Barnabas dan Paulus mencakup Pulau Siprus dan Galatia. Galatia hanya Galatia bagian selatan. Galatia bagian utara tidak dijangkau. Hanya Galatia bagian selatan. Nah sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 13 ya. Pasal 13 sampai pasal 14 sambil kita melihat kronologi perjalanan Paulus di dalam peta yang kita mau lihat. Mari kita perhatikan peta sekarang. Nah, ini peta perjalanan misi Paulus yang pertama. Saya bacakan pasal yang ke-13 ayat 1 dan beberapa ayat kemudian ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Barnabas dan Simeon, Lukius dan Menahem, dan juga Saulus. Untuk kita ketahui saudara-saudara, gereja Antiokhia merupakan gereja orang non-Yahudi atau orang kafir yang pertama. Jadi ini adalah gereja non-Yahudi yang pertama di dalam seluruh sejarah kekristenan. Perhatikan ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Roh Kudus bilang apa? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Tugas inilah saudara-saudara yang kemudian kita kenal sebagai misi perjalanan misi Paulus yang pertama. Perjalanan misi Paulus yang pertama.
Maka berpuasa dan berdoa mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, dari Antiokhia di sini, perhatikan peta sekarang ya. Dari Antiokhia di sini, bisa lihat mouse ya, Antiokhia, lalu kemudian perhatikan ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dari Antiokhia di sini, mereka turun ke bawah sini ke satu tempat yang namanya Seleukia, satu kota kecil pinggir pantai. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus, ke Pulau Siprus. Dari Seleukia di sini, mereka kemudian naik kapal, lalu berlayar menuju ke Pulau Siprus, di bawah sini, dan mereka tiba di satu tempat yang namanya Salamis. Pulau Siprus, Salamis itu di sebelah kanan. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Lalu kemudian perhatikan ayat yang ke-6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Jadi begitu mereka mendarat, tiba di Salamis, mereka terus dan berjalan kaki keliling Pulau Siprus, dan akhirnya mereka tiba di sini, di satu kota yang namanya Pafos. Lalu dari Pafos, saudara-saudara, mari kita lompat ke ayat yang ke-13. Ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga. Dari Pafos di sini, mereka kemudian naik kapal lalu menyeberang menuju ke Perga di atas. Inilah wilayah Galatia. Dari Perga, perhatikan ayat yang ke-14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia Pisidia. Di sini Antiokhia Pisidia di atas sini. Bukan Antiokhia tempat mereka memulai pelayanan ya. Antiokhia yang lain. Antiokhia di Galatia. Dari sini mereka kemudian menyeberang ke Ikonium. Dari Ikonium mereka berangkat ke Derbe. Dari Derbe kembali ke Listra, lalu kemudian dari Listra kembali ke Ikonium, Ikonium mereka kembali ke Antiokhia. Kira-kira perjalanannya seperti itu. Mari kita perhatikan ini ya, peta ya, catatan di dalam sini. Catatan di dalam, perhatikan Kisah 13 ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Ikonium, lalu kemudian perhatikan pasal 14 ayat yang ke-6. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaunia, yaitu Listra, Derbe, dan daerah sekitarnya. Lalu kemudian perjalanan mereka lanjutkan, perhatikan ayat yang ke-21. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Kemudian perhatikan ayat 24. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Ayat 25. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Ayat 26, dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Kembali ke titik mereka memulai pelayanan misi. Jadi sekali lagi, mari kita kembali melihat peta sebentar sebelum kita simpulkan. Dari Antiokhia, mereka ke Seleukia, ke Siprus, lalu naik ke Galatia di atas ini, keliling sampai ke Derbe, lalu mutar balik lagi, dan kemudian kembali ke Antiokhia. Perhatikan secara geografis, luas wilayah yang mereka jangkau di dalam perjalanan misi yang pertama tidak terlalu luas. Tidak terlalu luas.
Jarak Antioquia ke Seleukia hanya 26 km. Seleukia ke Siprus mereka naik kapal, jaraknya hanya 96 km. Lalu kemudian dari Siprus mereka jelajahi, lalu naik ke atas. Wilayah yang dijangkau tidak terlalu luas. Nah, sekarang hal yang berikutnya yang lebih penting yang kita mau perhatikan dalam pelayanan misi yang pertama ini, saudara-saudara. Di awal tadi telah kita baca ya, Roh Kudus sendiri yang memulai, yang menginisiasi pelayanan mereka. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa semuanya akan lancar-lancar saja. Pelayanan diinisiasi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengkhususkan, yang meminta untuk Paulus dan Barnabas dikhususkan untuk tugas itu. Tetapi ternyata perjalanan pelayanan mereka tidak lancar. Tidak ada jalan tol. Kalau kita klasifikasikan, ada 3 tantangan atau kesulitan yang menghadang Paulus di dalam perjalanan misi yang pertama ini. Kalau kita klasifikasikan ada 3 hal tantangan. Yang pertama, tantangan dari luar. Yang kedua, tantangan dari rekan kerja sendiri. Dan yang ketiga, tantangan dari dalam diri Paulus sendiri. Mari kita perhatikan yang pertama. Tantangan dari luar. Ketika tiba di Pafos, mereka dihadang kuasa kegelapan. Mereka harus berkonfrontasi dengan Bar Yesus, seorang tukang sihir. Perhatikan pasal 13 ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan, Gubernur Siprus, Sergius Paulus, ingin mendengar Injil dari Barnabas dan Saulus, tetapi Bar Yesus menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan iman sang gubernur. Tentu saudara-saudara, Bar Yesus bukanlah tukang sihir yang sembarangan. Bukan sembarang tukang sihir. Kemungkinan besar ia merupakan tukang sihir yang paling top di Pulau Siprus. Tahu dari mana saudara-saudara? Dari fakta bahwa ia adalah kawan sang gubernur. Boleh dikatakan dia adalah penasihat spiritual sang gubernur. Seorang pejabat, saudara-saudara, kalau pilih penasihat spiritual, pasti yang mereka pilih bukan yang biasa-biasa, bukan yang kaleng-kaleng. Mereka pasti memilih yang paling top. Dan inilah yang menghadang Paulus ketika Paulus dan Barnabas ingin memenangkan sang gubernur. Mereka dihadang kuasa kegelapan. Tantangan yang kedua, yaitu tantangan dari rekan kerja sendiri. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Sesaat sebelum memulai pelayanan misi yang pertama, Barnabas dan Paulus baru pulang dari Yerusalem. Karena ada tugas pelayanan yang harus mereka sampaikan di Yerusalem. Mereka mengantarkan sumbangan untuk jemaat di Yerusalem. Dan ketika mereka kembali dari Yerusalem ke Antioquia, mereka membawa seorang anak muda yang bernama Yohanes Markus. Perhatikan pasal 12 ayat yang ke-25. Ketika kemudian Roh Kudus menetapkan Barnabas dan Paulus untuk mengerjakan pelayanan misi yang pertama, di ayat 5b dikatakan apa? Perhatikan pasal 13 ayat 5b. Dikatakan apa di situ? Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Sebagai pembantu, apa tugas Markus, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan, Barnabas dan Paulus sebagai 2 orang yang ditentukan untuk mengerjakan pelayanan misi. Fokus perhatian mereka adalah pada pemberitaan Injil dan doa. Kalau demikian, bagaimana dengan segala keperluan mereka? Sebagai pembantu, tugas utama Markus adalah menyiapkan segala keperluan 2 orang ini, Barnabas dan Paulus. Ketika berjalan dari suatu kota ke kota yang lain, mulai dari Antioquia, Seleukus,
Salamis, Pafos, dan seterusnya kota-kota yang lain, Markuslah saudara-saudara yang bertugas mengepak barang-barang dan memikul barang-barang tersebut yang berjalan kaki. Mengepak barang-barang bawaan, lalu kemudian memikul semua itu dengan berjalan kaki. Ingat, ini 2000 tahun yang lalu. Belum ada mobil, belum ada sepeda motor, sepeda ontel pun belum ada. Kemana-mana ditempuh dengan berjalan kaki. Dan tugas anak muda inilah yaitu Markus untuk mengerjakan semua itu. Perjalanan darat, saudara-saudara, hampir semuanya dilalui dengan berjalan kaki. Ketika tiba di satu kota, di saat Barnabas dan Paulus sibuk memberitakan Injil, Markuslah yang mencari tempat penginapan. Markuslah yang menyiapkan makanan bagi mereka. Ketika tidak sempat masak, dialah yang pergi ke warung Padang. Nggak ada waktu itu ya. Dialah yang mungkin pergi ke warung untuk membeli nasi campur. Kemudian ketika dua hamba Tuhan ini pulang, mereka capek dari pelayanan, mereka bisa makan dan minum. Jadi saudara-saudara, pelayanan Markus sebagai pembantu sangat dibutuhkan oleh Barnabas dan Paulus. Sangat dibutuhkan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Setelah mereka menyelesaikan pelayanan di Pulau Siprus, lalu menyeberang ke Galatia dan tiba di Perga, Markus kemudian meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Kita perhatikan dulu ayat yang ke-5b ya, pasal 13, ayat 5b. Dan Yohanes yang di ayat 25 pasal 12 disebut Yohanes Markus. Di ayat 5b disebut kembali namanya. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Dia ikut pelayanan, lalu kemudian perhatikan ayat yang ke-13. Lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke dia meninggalkan pelayanan. Kita tidak tahu persis alasan Markus meninggalkan pelayanan. Tetapi satu hal yang pasti, saudara, dengan perginya Markus, tugas pelayanan Paulus dan Barnabas semakin berat. Semakin berat. Kalau sebelumnya, dengan adanya Markus, mereka bisa fokus memberitakan Injil, tetapi sekarang mereka juga selain memberitakan Injil, fokus memberitakan Injil dan doa, ketika pindah dari satu kota ke kota yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, mereka sendiri juga harus mengepak barang, memikul barang, mencari penginapan, dan kemudian menyiapkan makanan secara mandiri. Ingat saudara-saudara, ini perjalanan misi yang pertama. Di tiap kota belum ada jemaat yang bisa membantu mereka. Paulus, hamba Tuhan yang begitu agung, diizinkan Tuhan mengalami hal itu. Mempersiapkan sendiri seluruh perlengkapan pelayanan secara sendiri. Maka biarlah kita juga boleh belajar. Sampai di sini, saudara. Kita telah melihat dari luar tadi ada apa? Tantangan dari kuasa kegelapan. Dari dalam kita melihat apa? Kita melihat juga ada kesulitan. Yaitu rekan kerja meninggalkan pelayanan. Apakah sudah cukup? Ternyata belum. Ternyata belum. Ternyata saudara-saudara masih ada kesulitan yang ketiga, yaitu kesulitan dari diri Paulus sendiri. Mari kita membaca Galatia 4 ayat yang ke-13. Untuk melihat kondisi Paulus ketika dia pertama kali tiba di Galatia untuk memberitakan Injil. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Kamu tahu
bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, pertama kali tiba di Galatia, yaitu pada perjalanan misi yang pertama yang kita bahas tadi ya. Pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena apa? Oleh karena aku sakit pada tubuhku. Dari ayat ini, saudara-saudara, kita tahu ketika pertama kali tiba di Galatia untuk memberitakan Injil, ternyata Paulus dalam keadaan sakit. Kita tidak tahu persis sakit apa yang ia alami, tetapi yang jelas dengan kondisi fisik seperti ini, pelayanan Paulus akan sangat berat. Ketika dia melihat keluar, kuasa kegelapan siap sedia menghadang dia. Ketika dia melihat ke dalam tim rekan kerjanya, rekan pelayanan yang begitu diharapkan meninggalkan dia. Ketika dia melihat di dalam dirinya sendiri, ada penyakit yang menyerang. Ketika kita menyelami pergumulan Paulus yang begitu berat demi Injil ini, saudara-saudara, tidak mungkin kita tidak mencucurkan air mata. Tidak mungkin hati kita tidak digerakkan untuk juga berjuang seperti Paulus. Untuk memberitakan Injil di kota Malang dan sekitarnya ini. Dan ini yang menjadi poin penting pembelajaran bagi kita. Meskipun kesulitan begitu intens di dalam perjalanan misi yang pertama. Tetapi Paulus dan Barnabas terus berjuang, tetap berjuang terus, dan berhasil menyelesaikan tugas pelayanan yang dimandatkan kepada mereka. Ada kesulitan? Ada. Tetapi mereka terus berjuang mengatasi semua kesulitan yang ada. Dan akhirnya apa, saudara-saudara? Mereka berhasil menyelesaikan perjalanan misi yang pertama yang dimandatkan oleh Roh Kudus secara khusus kepada mereka. Mereka berhasil selesaikan. Mari kita perhatikan masa-masa akhir ketika Paulus dan Barnabas hampir menyelesaikan pelayanan misi yang pertama. Kita baca ayat 24. Pasal yang ke-14. Pasal 14 ayat 24. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga. Ini mulai perjalanan pulang ya. Mereka memberitakan firman di Perga. Lalu pergi ke Atalia di pantai. Atalia di pantai di sini ya. Ini Atalia. Lalu perhatikan ayat yang ke-26. Dari situ, dari Atalia, berlayarlah mereka ke Antiokhia. Mereka kembali ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan. Di kota itulah mereka diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai perjalanan misi yang pertama. Lalu Lukas melanjutkannya dengan mengatakan apa? Yang telah mereka selesaikan. Ini konfirmasi dari Lukas bahwa meskipun ada kesulitan, ada tantangan yang begitu berat dari luar, dari rekan kerja dan juga dari dalam diri Paulus sendiri, tetapi tugas yang maha penting ini berhasil mereka selesaikan. Oke, ini mengenai perjalanan misi yang pertama. Kita kembali dulu ke ini ya, ke poin yang ini. Siprus dan Galatia. Kemudian setelah mereka kembali ke Antiokhia, saudara-saudara, pada tahun 48 Masehi, dari Antiokhia, Paulus menulis suratnya yang pertama. Suratnya yang pertama yang adalah firman Allah, yaitu surat Galatia. Mari kita perhatikan. Dia bertobat tahun berapa? Tahun 32 Masehi. Dia menulis suratnya yang pertama tahun berapa? Tahun 48 Masehi. Berarti rentang waktu mulai dari bertobat sampai dia menulis suratnya yang pertama berapa tahun? 16 tahun.
Mulai dari dia bertobat 16 tahun kemudian baru Paulus menulis suratnya yang pertama yang ada di dalam perjanjian baru. Poinnya adalah ia baru menulis ketika ia sudah sangat matang dengan iman. Kalau kita sekarang banyak menemukannya, orang dari agama lain bertobat baru 1-2 hari sudah mulai nulis lalu diperjualbelikan. Isinya sama sekali nggak ada isi, nggak ada prinsip iman Kristen yang penting di dalam. Tetapi Paulus, rasul yang begitu penting ini, dia memiliki pengetahuan yang luar biasa seperti yang kita bahas tadi. Bertobat tahun 32, dia mulai menulis surat yang pertama tahun 48 Masehi, 16 tahun kemudian. Gitu dia pulang di Antioquia, dia mendengar bahwa jemaat di Galatia yang sebelumnya dia telah memberitakan Injil kepada mereka diganggu oleh guru palsu. Guru-guru palsu memberitakan Injil yang lain. Paulus marah, lalu kemudian dia menulis surat untuk mereka. Inilah surat Paulus yang pertama. Ingat ya, suratnya yang pertama adalah surat Galatia. Kemudian tahun 49 Masehi, setahun kemudian setelah dia menulis surat Galatia, dia pergi ke Yerusalem untuk kali yang ketiga setelah dia bertobat. Kali ini dia pergi ke Yerusalem untuk satu sidang yang penting, sidang yang dicatat, yang kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Perihal perlunya sunat bagi orang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Detailnya saudara bisa baca sendiri di dalam Kisah Para Rasul 15. Kemudian, ini yang bikin prihatin saudara-saudara ya. Paulus dan Barnabas berpisah. Kisah tentang perpisahan mereka dicatat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Mari kita baca. Ayat 36 sampai 41. Saya bacakan ya. Paulus 36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Maksudnya adalah Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama telah pergi ke berbagai kota di Siprus dan Galatia. Setelah itu mereka kembali ke Galatia. Setelah selang beberapa waktu, Paulus ingin mengunjungi mereka kembali. Ingin mengunjungi kembali mereka untuk melihat bagaimana kondisi mereka. Apakah mereka bertumbuh di dalam Kristus atau justru ada guru-guru palsu yang membelokkan iman mereka. Kemudian ayat 37. Saat itu ketika Paulus mengatakan hal ini, Barnabas oke, tetapi ayat 37 dikatakan Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ketika Markus meninggalkan pelayanan, Paulus begitu marah. Bagaimana mungkin pelayanan belum selesai, di tengah-tengah pelayanan yang begitu sulit, Markus meninggalkan mereka. Dan ini benar-benar ada di dalam, benar-benar melekat di dalam hati Paulus, dan dia benar-benar marah kepada Markus. Dan dia tidak menginginkan Markus untuk ikut serta lagi dengan mereka di kali yang kedua. Ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Markus, dia adalah siapa saudara-saudara? Dia adalah kemenakan Barnabas. Jadi Barnabas dan Markus itu memiliki hubungan saudara. Kita perhatikan di dalam Kolose 4 ayat yang ke-10.
Barnabas dan Markus setelah mereka berpisah, setelah Barnabas dan Paulus berpisah, Barnabas kemudian mengajak Markus kemenakan ini untuk kembali ke Pulau Siprus untuk melayani di sana. Dan menurut tradisi, Barnabas melayani di Pulau Siprus sampai ia meninggal. Dan memang kalau kita perhatikan, Barnabas memang adalah orang yang berasal dari Pulau Siprus. Jadi wajar kemudian dia kembali ke Siprus bersama keponakannya Markus untuk kemudian melayani di sana sampai dia meninggal. Yang sangat disayangkan adalah ini. Setelah perselisihan antara Barnabas dan Saulus, di dalam sisa pelayanan Paulus, Paulus tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di Pulau Siprus. Sekali lagi ya, di titik setelah mereka berpisah, bertengkar, berselisih, Paulus tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di Pulau Siprus untuk melayani di sana. Kenapa? Sangat mungkin di masa-masa awal karena Barnabas dan Markus ada di sana. Dia nggak mau mengganggu wilayah kerja Barnabas dan Paulus dan Markus. Nah, ini saudara-saudara kalau kita perhatikan di sisi yang lain merupakan satu kerugian besar bagi gereja di Pulau Siprus. Kenapa demikian? Karena rasul yang begitu agung ini tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di sana dan mengajar mereka perihal prinsip-prinsip iman Kristen secara langsung. Tidak pernah lagi dia mengajar orang-orang di Siprus yang tinggal di Siprus secara langsung. Dan ini merupakan kerugian besar bagi mereka. Semua ini terjadi karena apa? Karena perselisihan. Nanti kita lihat bagaimana Lukas menggambarkan dengan kata-kata yang menggugah, bagaimana dalam pelayanan Paulus di kali berikutnya bersama timnya, mereka ketika pulang dari satu perjalanan misi lalu kembali ke Antioquia, mereka melewati Pulau Siprus tetapi tidak mampir. Mereka hanya melihat Pulau Siprus dari kapal, dari jauh. Mereka tidak mampir. Jadi ini saudara-saudara merupakan kerugian dari jemaat Tuhan kalau hamba Tuhan berselisih, bertengkar. Yang berikutnya mari kita perhatikan perjalanan misi yang kedua ya. Perjalanan misi yang kedua tahun 50 sampai 52 Masehi. Jadi perhatikan tadi ya. Tahun 48 selesai misi yang pertama. Paulus tahun 49 boleh dikatakan dia tidak melakukan perjalanan dulu. Dia tulis surat Galatia. Lalu tahun 50 dia di tahun itu, tahun 50 dia pergi ke Yerusalem untuk sidang, lalu kemudian setelah pulang dari sidanglah, dia mulai menginisiasi perjalanan misi yang kedua. Yang awalnya dia mau ngajak Barnabas, tapi akhirnya tidak jadi, karena Barnabas mau mengajak Markus. Dan pada akhirnya, Paulus memilih seorang yang bernama Silas untuk bersama-sama dengan dia. Tahunnya 50 sampai 52 Masehi. Perjalanan misi yang kedua ini menarik, saudara-saudara. Dimulai dengan penglihatan, bukan dimulai ya. Hal yang menarik di dalam perjalanan misi yang kedua ini adalah penglihatan orang Makedonia. Mari kita buka dulu pasal yang ke-15 ya. Perhatikan ayat yang ke-36. Beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita dan seterusnya. Ini adalah inisiasi mengenai perjalanan misi yang kedua. Tetapi akhirnya tidak jadi. Lalu perhatikan ayat yang ke-40. Barnabas dan Paulus berpisah, Barnabas mengajak Markus, dan Paulus di ayat yang ke-40 memilih Silas, dan sesudah Silas diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah Paulus mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ.
Apa yang menarik dari ayat yang ke-41 ini, saudara-saudara? Kalau tadi jalurnya dari Antiokhia ya, turun ke bawah ke Siprus, tetapi karena berselisih dengan Barnabas, Paulus tidak melewati jalur seperti perjalanan misi yang pertama. Dia langsung dari Antiokhia menuju ke Makedonia, menuju ke Galatia. Saya tutup dulu ini sebentar ya. Sudah tertutup ya. Mari kita perhatikan dulu ini ya. Jalurnya di dalam perjalanan misi yang kedua. Nah ini. Dari Antiokhia di sini, perhatikan mouse ini, mestinya kan kalau ikut jalur yang pertama turun ke Pulau Siprus di bawah sini. Tetapi karena di sini ada Barnabas dan Markus, dia tidak melewati jalur ini lagi, tetapi dia langsung naik ke atas menuju ke Tarsus, lalu kemudian terus menuju ke tanah Galatia di sini. Jadi jalurnya berubah karena perselisihan. Saya buka kembali mengenai Makedonia, penglihatan orang Makedonia ya. Oke. Nah ini. Mari kita baca Kisah 16 ayat 1 sampai 13. Setelah ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada saudara-saudara ya. Kisah 16 ayat 1 sampai 13. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Keputusan apa? Sidang di pasal yang ke-15 ya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlah mereka. Kita kembali lihat peta aja ya. Untuk lihat pergerakan mereka sekarang. Ini ya. Ya, ini. Perhatikan ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Sampai di Galatia di sini, saudara-saudara. Sampai di Galatia dan Frigia di atas sini ya. Frigia di sini. Sampai di mereka melintasi Galatia, Frigia dan Galatia. Sebetulnya awalnya Paulus, Silas dan rekan-rekan mereka ingin turun ke bawah sini. Di bawah sini di Efesus, Asia Kecil ya. Tetapi ketika mereka ingin turun ke bawah sini di Asia Kecil, Roh Kudus melarang mereka. Roh Kudus ingin mengarahkan mereka untuk menuju ke tanah Frigia. Tanah Frigia di atas sini dan Galatia di atas sini. Galatia dan Frigia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Setelah tiba di Misia, mereka mestinya pingin naik ke atas ini. Mouse-nya kurang. Di sini ya, Bitinia di atas sini. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, Roh Kudus juga melarang mereka. Roh Kudus yang menyertai mereka, Paulus, Silas, dan Timotius, dan rekan-rekan mereka yang lain mungkin, pingin turun ke bawah sini nggak boleh, pingin naik ke atas juga nggak boleh. Kemudian, saya baca ulang ayat yang ke-7 ya. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ini setelah ikut jalan ini ke sini,
Maka kemudian tibalah mereka di satu tempat di sini yang namanya Troas. Lihat mouse ya, namanya Troas. Nah, saya lanjutkan. Ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dari seberang. Ini Troas ya, mereka di sini. Lalu ini laut. Lalu di seberang sini adalah daerah Makedonia. Malam hari mereka mendapat penglihatan ada orang Makedonia. Saya bacakan. Tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Menyeberanglah kemari Paulus dan tolonglah kami. Ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Saya bilang apa tadi? Di dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus bersama Silas, lalu kemudian ada juga siapa di dalamnya? Timotius ya. Timotius, paling tidak 3 orang. Lalu perhatikan di ayat yang ke-10 ini, menarik. Perihal kata ganti yang dipakai oleh Lukas. Dia mengatakan apa? Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Pakai kata kami. Berarti artinya apa? Artinya apa? Lukas ikut serta di dalam rombongan ini. Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas juga yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini ikut di dalam rombongan ini. Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dari sini ya, ini Troas, lalu mereka naik kapal berlayar ke sini, pulau kecil di tengah sini, namanya ada satu tempat yang namanya Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari Samotrake di sini, mereka terus berjalan sampai di sini, Neapolis di sini. Dari situ kami ke Filipi. Dari Neapolis, mereka terus berjalan, akhirnya mereka sampai di Filipi di sini. Mereka tiba di Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu, ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi saudara-saudara, begitu tiba di Filipi, itulah kota pertama di daerah Makedonia, di mana Paulus dan timnya tiba di sana untuk mengabarkan Injil. Coba perhatikan ya. Kota pertama di Makedonia di mana Injil diberitakan adalah kota Filipi. Begitu mereka tiba di Filipi, di titik itulah untuk kali pertamanya berita Injil tiba di Eropa. Filipi itu sekarang saudara-saudara termasuk bagian dari negara apa? Bagian dari negara Bulgaria. Jadi begitu mereka tiba di kota Filipi, mereka Injil tiba di Eropa, tiba di Bulgaria, dan ini di dalam perjalanan misi yang kedua. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, di Eropa, di kota, di tempat manakah, di negara manakah Injil pertama kali tiba, maka kita menjawabnya di negara Bulgaria. Bukan di Belanda ya, tetapi di Bulgaria, tepatnya di kota Filipi. Kemudian kita kembali. Nah, ini mengenai penglihatan orang Makedonia. Saya lanjutkan dulu ya. Setelah mereka tiba di Filipi, perhatikan sekarang ayat yang ke-13.
Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Saudara coba perhatikan ulang ayat yang ke-13 ini ya. Dari sini ketika mereka tiba pertama kali di Filipi, apakah di kota Filipi banyak orang Yahudi atau tidak? Saya bacakan ulang ya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pertanyaannya, apakah di kota Filipi banyak orang Yahudi atau tidak? Jawabannya adalah tidak ya, tidak banyak. Di kota Filipi ternyata tidak banyak orang Yahudi di situ. Tahu dari mana saudara-saudara? Saya lupa. Ini ya, saya pindahkan ininya dulu ya. Nah, ini. Di Makedonia, setelah mereka tiba di Filipi, Makedonia itu meliputi Filipi, Tesalonika, dan Berea ya. Saya kembali ke pertanyaan tadi. Tahu dari mana bahwa di kota Filipi orang Yahudi itu sedikit? Tahu dari fakta bahwa untuk mendirikan sebuah sinagog atau rumah ibadat, syarat yang harus dipenuhi adalah di sebuah tempat atau di sebuah kota harus ada minimum 10 laki-laki Yahudi dengan usia minimum 13 tahun. Jadi syarat di satu kota untuk bisa mendirikan sebuah sinagog atau rumah ibadat Yahudi ada minimum 10 laki-laki Yahudi dengan usia minimum 13 tahun. Dari ayat 13 yang kita baca ini, apakah di kota Filipi banyak orang Yahudi? Ternyata tidak ya. Karena apa? Karena Lukas mengatakan apa? Kata kuncinya apa? Lukas mengatakan apa untuk mengetahui bahwa di situ tidak banyak orang Yahudi? Kata kuncinya adalah bagian pertama ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Berarti satu kota itu dibatasi oleh tembok kota ya. Lalu di dalam kota tersendiri, kota itu sendiri yang dikelilingi tembok kota, tidak terdapat sinagog. Maka kemudian Paulus dan rekan-rekannya keluar pintu gerbang kota. Keluar dari kota, kemudian menyusuri sungai, barulah mereka menemukan sinagog. Berarti saudara-saudara, di dalam kota Filipi sendiri, tidak orang Yahudi tidak sampai 10 orang. Laki-laki Yahudi tidak sampai 10 orang. Tangan melambai-lambai. Artinya apa? Tuhan memimpin mereka ke Makedonia. Tapi setelah tiba di kota pertama Makedonia, hampir tidak ada orang Yahudi di dalamnya. Dari sini kita dapat mengatakan berarti Tuhan sedang memimpin mereka untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi. Menjangkau orang-orang non-Yahudi. Kemudian yang berikutnya. Setelah dari Filipi, Tesalonika, dan Berea, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Akhaya. Akhaya adalah sebuah provinsi, lalu di Akhaya meliputi Athena dan Korintus. Meliputi Athena di Korintus. Dan Paulus, saudara-saudara, ketika berada di Korintus, tiba di Korintus untuk pertama kalinya, kita bisa mendapatkan penanggalan yang cukup akurat, dan itu terjadi mulai dari bulan Maret tahun 50 sampai bulan September tahun 51. Bukan 1950 ya. Bukan 1951, tetapi benar-benar tahun 50 sampai 51. Nah, sebelum kita bahas ini, kita perhatikan dulu sedikit mengenai kota Korintus. Kota Korintus terletak di lokasi yang cukup menguntungkan. Tidak hanya dilalui oleh jalur utama untuk menghubungkan wilayah timur dan barat,
Tetapi beberapa rute laut juga bertemu di kedua pelabuhan yang ada di Korintus. Hal ini, saudara-saudara, membuat kota Korintus ini amat kaya secara ekonomi. Kota Korintus kemudian terpilih menjadi ibu kota provinsi Akhaya dan menjadi tempat tinggal gubernur Romawi di provinsi itu, di provinsi tersebut. Tetapi secara budaya, saudara-saudara, Korintus masih kalah dari Athena, kota di Yunani, Athena, tetangganya ya. Meskipun secara budaya kalah dari Athena, Korintus setidaknya bisa membanggakan status politik dan kerusakan moral mereka. Itu yang mereka banggakan. Kota ini, saudara-saudara, sangat terkenal dalam hal kebejatan dan kejahatan. Sekali lagi, kota ini sangat terkenal dalam hal kejahatan dan kebejatan. Perbuatan dosa yang begitu rupa ada di kota Korintus. Menurut seorang sarjana perjanjian baru namanya Donald Guthrie, dia mengatakan Paulus datang ke Korintus karena pelayanannya di kota Athena tidak terlalu berhasil. Ia tinggal bersama dua orang Yahudi yang terusir dari Roma, yaitu Aquila dan Priscilla. Karena dekret yang dikeluarkan Kaisar Claudius pada tahun 49 yang isinya mengusir semua orang Yahudi untuk keluar dari kota Roma. Jadi pada tahun 49 ya, tahun 49 di kota Roma itu Kaisar Claudius mengeluarkan satu dekret yang isinya semua orang Yahudi yang ada di kota Roma disuruh keluar. Lalu kemudian Aquila dan Priscilla juga ikut keluar dan kemudian bertemu dengan Paulus. Lalu kemudian melayani bersama-sama Paulus. Sekarang mari kita perhatikan. Berdasarkan pasal 18 ayat yang ke-11 ya. Kita perhatikan Kisah 18 ayat yang ke-11. Dikatakan di sini, maka tinggallah Paulus di Korintus selama 1 tahun 6 bulan atau selama 18 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Jadi berdasarkan ayat ini kita tahu bahwa ketika Paulus pertama kali tiba di Korintus, ia tinggal di kota itu selama 1 tahun 6 bulan. Mulai dari bulan Maret tahun 50 sampai dengan bulan September tahun 51. Mengapa kita bisa memastikan demikian? Karena ada sumber ekstra biblika untuk hal ini, yaitu yang namanya Prasasti Delphi. Prasasti Delphi, DELFI. Prasasti ini, saudara-saudara, mencatat penanggalan surat Kaisar Claudius kepada rakyat Delphi pada waktu Galio menjadi gubernur. Menurut prasasti ini, Galio menjabat sebagai gubernur pada tahun ke-12 kekuasaan Tribunikal Claudius dan setelah 26 tahun proklamasinya sebagai kaisar. Setelah para ahli melakukan perhitungan dengan teliti, ditemukan bahwa Paulus berada di Korintus pada Maret 50 sampai dengan September tahun 51. Jadi selama 18 bulan. Kemudian, hal yang berikutnya di dalam perjalanan misi yang kedua yang kita boleh perhatikan adalah ini ya. Saya munculkan ulang. Ini. Tadi kita telah melihat bahwa secara luas wilayah, perjalanan misi yang pertama hanya mencakup Siprus dan Galatia Selatan. Sedikit, kecil. Sekarang bandingkan dengan perjalanan misi yang kedua. Yang ini. Secara luas wilayah, saudara-saudara, begitu luas. Dari Antioquia terus berjalan sampai Troas, Makedonia, turun ke bawah dan tempat terjauh yang dijangkau Paulus dan rekan-rekan dalam perjalanan misi yang kedua adalah kota Korintus sebagai tempat
paling jauh yang mereka jangkau untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita perhatikan secara luas wilayah, perjalanan misi yang kedua jauh lebih luas dibanding pelayanan misi yang pertama. Ini yang kita boleh perhatikan. Lalu yang berikutnya adalah ini. Mana ya? Bentar ya. Ini ketiga. Nah ini. Sorry, bentar ya. Nah ini. Setelah pelayanan di Akhaya yang meliputi Athena dan Korintus, lalu kemudian Paulus selama di Korintus kemudian menulis 2 surat. Jadi dalam perjalanan misi yang kedua, ketika tiba di Korintus kira-kira tahun 51 Masehi, Paulus menulis 2 surat yang kita temukan di dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Jadi secara kronologi, surat pertama yang Paulus tulis adalah Galatia. Yang kedua dan ketiga adalah 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Untuk 1 Tesalonika, surat ini ditulis tahun 51 Masehi, segera setelah Paulus tiba di Korintus. Lalu kemudian surat 2 Tesalonika menyusul sesudahnya. Lalu tahun 52 Masehi, Paulus sekali lagi mengunjungi kota Yerusalem untuk kali yang keempat. Perihal kunjungannya ini kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Maksudnya apa, saudara-saudara? Paulus tadi kan kembali ke Antioquia ya. Dari perjalanan misi yang kedua, dia, atau saya bacakan aja ya, dari ayat 18, pasal 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar, dan seterusnya. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di Efesus. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus, di Asia kecil ya, ayat 22. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Maksudnya apa ini, saudara-saudara? Untuk mengetahuinya, kita harus melihat peta. Sekarang kita kembali melihat peta sebentar ya. Ini. Dari Korintus di sini, mereka ke Efesus di sini. Lalu kemudian berlayar terus sini, akhirnya tiba di Kaisarea di sini. Sudah dekat dengan Yerusalem. Dari Kaisarea di sini, lalu kemudian dia pergi ke Yerusalem. Dan catatan Lukas di ayat 22 ini begitu singkat, sehingga kita sulit memahaminya kalau tidak menjelaskannya secara detail. Dia mengatakan, ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat. Artinya apa? Dari Kaisarea di sini dia turun ke darat, dia berjalan terus dulu sampai ke Yerusalem. Di Yerusalem dia bertemu dengan jemaat dan tidak lama kemudian dia pamit lalu kembali ke Antioquia di atas ini. Kembali ke Antioquia. Itu maksudnya. Jadi
Perhatikan sekarang Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-22 merupakan ayat penutup perjalanan misi yang kedua. Lalu ayat yang ke-23 merupakan permulaan perjalanan misi yang ketiga. Jadi perbedaan dua ayat ini membatasi perjalanan misi. Ayat 22 penutup misi kedua, ayat 23 permulaan misi yang ketiga. Jadi seperti ini saudara-saudara. Kita lanjut dulu sedikit ya, sampai nanti saya bahas mengenai Korintus baru kita ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan misi yang ketiga. Saya agak percepat sedikit ya. Mulai Kisah 18 ayat 23 itu perjalanan misi yang ketiga. Di Efesus, Kisah 19 dicatat. Kemudian dari Efesus dia menulis surat 1 Korintus, nanti detailnya. Kunjungan ke Korintus, kunjungan tragedi. Surat 2 Korintus ditulis. Kembali ke Korintus. Lalu kemudian surat Roma ditulis. Nah ini, lihat dulu ini semua. Simpan sejenak di dalam pikiran saudara-saudara. Sekarang saya tutup. Setelah saudara-saudara lihat ini, saya tutup. Kita melihat satu hal. Yaitu Paulus dan surat Korintus. Untuk memahami semua ini dengan lebih detail. Setelah itu kita selesai ya. Polemik Paulus dan jemaat Korintus. Kalau kita membaca surat 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9, di situ ada catatan yaitu surat yang telah kutuliskan kepadamu, kata Paulus. Surat yang telah kutuliskan kepadamu ini ditulis di masa-masa ia berada di Antiokhia dan persiapan perjalanan misi yang ketiga. Mari kita buka ya. Sekarang kita fokus kepada surat 1 Korintus. Pasal yang kelima ayat yang ke-9. Saya bacakan ulang. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu dan seterusnya. Kita lanjut. Salah satu hal yang dibahas di dalam surat ini adalah masalah percabulan. Tetapi tampaknya saudara-saudara, jemaat di Korintus salah memahami maksud Paulus. Pada saat ia mendengar suratnya disalahpahami, Paulus juga menerima laporan dari keluarga Klu tentang perselisihan di dalam jemaat. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Saya bacakan. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Bisa jadi setelah itu Paulus menerima utusan jemaat, yaitu Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus yang membawa sejumlah pertanyaan kepada Paulus. Ini kita temukan di 1 Korintus 16 ayat yang ke-17. Saya bacakannya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-17. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Kemudian, sebagai balasan, ia atau Paulus mengirim surat 1 Korintus melalui Timotius. Jadi gini saudara-saudara ya, relasi Paulus dengan jemaat Korintus dalam hal surat menyurat, surat Paulus yang pertama kepada mereka adalah surat yang disebutkan di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. Yang disebut sebagai surat yang telah kutuliskan kepadamu. Surat ini disalahpahami. Lalu kemudian Paulus menulis surat yang kedua, yaitu surat 1 Korintus
dan dikirim melalui Timotius. Kemudian, surat 1 Korintus ini tidak disambut dengan baik. Sehingga keretakan hubungan antara Paulus dan jemaat Korintus semakin nyata. Kemudian, Paulus mungkin mendengar laporan tentang adanya permusuhan lain terhadap dirinya, dan karena itu Paulus memutuskan untuk mengunjungi Korintus. Dia tidak mengutus lagi muridnya seperti Timotius untuk pergi ke sana, tapi Paulus mengunjungi Korintus secara langsung. Kunjungan ini menjadi pengalaman yang menyakitkan dan dikenal sebagai kunjungan duka cita. Sehingga ia harus cepat-cepat menarik diri dari Korintus. Begitu Paulus tiba di Korintus, ternyata jemaat di Korintus, terutama orang-orang terkemuka di Korintus, jemaat Korintus, semakin menentang Paulus dan tidak ada titik temu, maka Paulus kemudian harus cepat-cepat meninggalkan Korintus. Setelah meninggalkan Korintus, setelah meninggalkan jemaat Korintus, Paulus menulis satu surat lagi, mengirim surat yang disebut sebagai surat dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Rincian mengenai surat ini kita baca di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Surat ini ditulis untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Dan seterusnya. Guna menyelesaikan persoalan yang ada. Surat ini dibawa oleh Titus dan dikenal sebagai surat kesesakan. Sampai di sini sudah 3 surat yang Paulus tulis untuk jemaat Korintus. Pertama yang disebutkan di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-9 sebagai surat yang telah kutuliskan kepadamu. Lalu yang kedua adalah surat 1 Korintus. Lalu yang ketiga adalah surat kesesakan. Surat 1 Korintus dikirim melalui Timotius. Hasilnya perselisihan, semakin hubungan Paulus dan jemaat semakin renggang. Lalu kemudian Paulus mengunjungi mereka secara langsung. Balik lagi. Kemudian menulis surat yang ketiga, surat kesesakan. Dikirim melalui Titus. Jadi, gini saudara-saudara ya, perhatikan dulu ini. Paulus, Efesus, Troas, Titus, Efesus, Korintus, Troas. Kemudian untuk mengetahui reaksi jemaat gagal bertemu, Paulus bertolak ke Makedonia. Maksudnya seperti ini. Sekarang mari kita perhatikan 2 Korintus pasal yang kedua. Atau sebelum ini ya, sedikit lagi saudara-saudara. Kita lihat peta dulu sebentar. Kita lihat peta sebentar. Perhatikan dulu ini ya. Di sini Efesus ya, di sini. Ini Efesus. Di atas sini adalah Troas. Kemudian kembali ini Efesus. Lalu di sebelah kiri ini Korintus. Nyebrang ke sini adalah Korintus. Lalu di atas sini adalah Makedonia. Ingat ya, Efesus di sini, Troas di atas sini, Makedonia di sini, lalu Korintus di bawah sini. Setelah kita memahami ini, mari sekarang kita kembali ke teks yang kita perhatikan tadi. Ya ini. Kita perhatikan 2 Korintus 2 ayat yang ke-12 sampai 13. Saya bacakan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus
Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Maksudnya apa? Ketika Paulus menuliskan surat kesesakan tadi, Paulus dan Titus ada di Efesus. Sebelum mereka berangkat berpisah, Paulus berangkat ke Troas dan Titus berangkat ke Korintus. Mereka janjian dulu. Kata Paulus, Titus berangkat sekarang ke Korintus, bawa surat ini. Setelah tiba di sana, selesaikan di sana, serahkan surat, lalu nanti kembali ke Makedonia, lalu nyebrang ke Troas. Kita ketemu di Troas. Aku, Paulus, dari Efesus langsung berangkat ke Troas. Intinya, kita ketemu, janjian ketemu di Troas. Maka di sini dikatakan, saya baca sekali lagi. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tuhan membuka pintu bagi penginjilan di Troas. Banyak yang menerima Injil. Tetapi kata Paulus, hatiku tidak merasa tenang. Kenapa? Karena ternyata Titus tidak datang-datang. Setelah ditunggu sesuai waktu perjanjian waktu yang telah disepakati, ternyata Titus tidak datang-datang. Karena cemas, akhirnya Paulus dari Troas berangkat ke Makedonia. Jadi secara kronologi, secara urutan peristiwa, apa yang dicatat di 2 Korintus pasal 2 ayat 12 dan 13 ini, langsung ke pasal 7 secara kronologi ya. Urutannya adalah langsung ke pasal 7 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca sekarang ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Jadi mereka tidak jadi ketemu di Troas sesuai perjanjian awal, tetapi Paulus menyeberang ke Makedonia dan disitulah dia baru ketemu dengan Titus. Baru Titus datang. Ayat yang ke-7. Atau saya ulangi ya. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kami. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduan jemaat Korintus, keluhan jemaat Korintus, kesungguhan jemaat Korintus untuk membela Paulus. Loh, berbalik ya. Sehingga makin bertambahlah sukacita. Berarti apa saudara-saudara? Misi Paulus melalui Titus berhasil. Titus adalah seorang diplomat yang ulung. Boleh dikatakan seperti itu ya. Titus adalah seorang penengah yang bisa mengambil sikap, kata-kata yang tepat untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ingat tadi, waktu surat 1 Korintus dikirim melalui Timotius, ternyata perselisihan, kerenggangan di antara jemaat dengan Paulus, jemaat Korintus dan Paulus, semakin melebar. Tetapi kali ini melalui Titus, muridnya yang lain berhasil. Paulus sendiri juga tidak berhasil. Titus berhasil. Maka di sini saudara-saudara kita boleh belajar satu hal yang penting dari Titus. Dia adalah orang yang piawai mendamaikan dua pihak yang berselisih. Kalau ada dua orang yang berselisih sebagai hamba Tuhan, kita perlu belajar dari Titus. Apa yang panas dari sisi yang A, kita tidak boleh sampaikan kepada pihak B. Kata-kata yang pedas dan menyakitkan dari pihak B, tidak boleh kita sampaikan kepada pihak A. Kita mengambil kata-kata yang baik dari kedua sisi pihak ini, lalu kemudian kita gabungkan, kita renungkan, kita sampaikan yang baik-baik yang menyelesaikan masalah pada dua belah pihak ini. Sehingga kemudian terjadi perdamaian. Misi Titus berhasil. Nah, untuk menyatakan kelegaan atas keberhasilan suratnya yang keras dan misi Titus inilah, Paulus kembali menulis surat 2 Korintus.
Jadi sampai di sini saudara-saudara, ada berapa surat yang Paulus tulis untuk jemaat Korintus? Ada 4. Yang pertama, surat yang telah kutuliskan kepadamu, disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Yang kedua adalah surat 1 Korintus. Yang ketiga adalah surat kesesakan. Yang keempat adalah surat 2 Korintus. Ada 4 surat yang Paulus tulis selama pelayanannya, selama hidupnya untuk jemaat Korintus. Surat yang pertama dan surat yang ketiga telah hilang. Tidak ditemukan lagi, sedangkan surat yang kedua yaitu 1 Korintus dan surat yang keempat yaitu 2 Korintus ada di tangan kita sekarang, masuk dalam kanon perjanjian baru. Jadi 2 surat ini yang tinggal di tangan kita sampai saat ini. Surat yang pertama dan ketiga ditemukan sebetulnya cukup limpah bagi kita untuk melihat pergulatan Paulus dengan jemaat Korintus. Tetapi sayangnya di dalam kedaulatan Tuhan sudah hilang. Oke, demikian yang kita boleh perhatikan mengenai relasi Paulus dengan jemaat di Korintus. Sebelum saya tutup, saya sampaikan dulu di sini ya. Saya sampaikan ini sebentar ya. Sebentar ya. Saya kembali ke yang tadi dulu. Ya. Jadi misi pelayanan yang ketiga belum selesai. Kira-kira sampai di sini dulu ya. Di Efesus, surat 1 Korintus ditulis seperti yang saya jelaskan detail tadi. Kembali ke Efesus, meneruskan perjalanan ke Makedonia. Surat 2 Korintus ditulis ketika dia berada di Filipi. Setelah ketemu dengan Titus tadi ya di Makedonia. Ditulis tahun 55 Masehi. Kemudian setelah Titus pulang dan kembali menyampaikan kerinduan jemaat Korintus kepada Paulus dan mereka sudah damai, untuk merayakan sukacitanya ini, Paulus kemudian berangkat lagi ke Korintus. Dia kembali ke Korintus dan ini dicatat di dalam Kisah 20 ayat kedua. Lalu ketika dia berada di Korintus, dia menulis surat yang berikutnya yaitu surat Roma. Dia tulis di Korintus tahun 56 Masehi. Saya kira bahan kita pada malam hari ini sampai di sini dulu. Ke depan kalau ada waktu di kesempatan yang lain baru kita lanjutkan sampai kemudian Paulus meninggal, Paulus menyelesaikan seluruh perjalanan misinya pengabaran Injil. Lalu kita melihat juga 3 kota yang penting, Antioquia, Alexandria dan Roma ya. Dan Roma sebagai kota-kota penting pada waktu itu di dalam pertemuan yang berikut. Malam hari ini saya kira sampai di sini dulu materi yang kita bahas ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk materi mengenai pergulatan Paulus di dalam penginjilan dari Antioquia dan kemudian Injil tiba di Eropa. Biarlah Tuhan boleh terus memimpin kami untuk semakin memahami pekerjaan Tuhan di waktu lampau. Dan biarlah kami boleh bersyukur untuk semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Pak Michael untuk pimpin. Sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, sebelum masuk dalam sesi tanya jawab, kita memberikan persembahan. Sembari kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Mazmur 25, kita menyanyikan baitnya yang pertama saja. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku
kesempatan saya kembali berikan kepada narasumber kita. Oke, saudara-saudara, kalau ada yang bertanya, yang ingin bertanya, saya persilakan. Yang di Zoom ada yang mau bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya ulangi sedikit ya mengenai kita lihat peta sebentar ya. Bentar ya. Nah ini. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, saya belum bahas pada malam hari ini, tapi saya singgung sedikit. Pada zaman itu di seluruh dunia ada 3 kota yang paling penting. Yang pertama, kota besar yang pertama adalah Roma di Italia di sini. Lalu kota penting yang kedua yang penting adalah Antioquia di Syria. Lalu kota ketiga yang penting adalah Alexandria di Mesir. Dari 3 kota yang penting ini, ternyata Paulus yang dia jadikan basis untuk pergerakan penginjilannya adalah kota penting yang ada di Antioquia. Di Antioquia, lalu kemudian Tuhan dari Antioquia bukan mengarahkan Paulus ke selatan. Dari Antioquia terus ke Israel, Palestina, lalu kemudian ke Mesir, lalu kemudian ke Arab, dan seterusnya sampai ke Afrika. Tidak demikian. Tetapi Tuhan memimpinnya sedemikian rupa untuk justru berjalan ke barat. Dan akhirnya tiba di Eropa. Jadi di dalam kedaulatannya Tuhan memimpin Paulus untuk ke Eropa terlebih dahulu. Untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Lalu dari mereka lah kemudian Injil disebarluaskan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kepada suku-suku yang lain. Jadi kita juga tidak bisa. Kenapa Tuhan tidak pertama-tama ke Asia Tenggara dulu dan sebagainya. Atau ke Afrika dulu. Ini di dalam kedaulatan Tuhan ya. Tuhan pimpin sedemikian rupa sehingga Paulus ke Eropa dulu. Dari Eropa barulah kemudian Injil disebarluaskan ke tempat-tempat yang lain. Meskipun rasul-rasul yang lain juga ada yang pergi ke tempat-tempat yang lain. Ada yang ke Afrika. Ada yang ke Mesir. Ada yang ke ini ya. Seperti Thomas ke India dan sebagainya. Tapi yang menjadi fokus perhatian adalah pelayanan Paulus yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Oke, seperti ini sedikit pengantar ya, penjelasan mengenai dari Antioquia. Kenapa Antioquia? Karena ini adalah kota besar. Kota besar yang ketiga di dunia pada waktu itu. Dan disinilah gereja non-Yahudi yang pertama berdiri. Paulus jadikan ini basisnya, pusat pergerakannya, lalu kemudian mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Pada akhirnya nanti, malam ini kita belum bahas, Paulus juga setelah keluar masuk penjara, dia keluar penjara akhirnya berhasil pergi mengabarkan Injil ke barat, ke tempat yang paling jauh, yaitu ke Spanyol. Dan ini kita dapatkan dari sumber ekstra biblika, sumber di luar Alkitab. Oke, seperti ini yang saya tambahkan. Sekarang saya persilakan kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan bagikan kertas, kita ujian ya. Ujian bahan yang tadi. Jadi pilih mana? Saya yang bertanya atau saudara-saudara yang bertanya? Oke lah ya, kalau tidak ada yang bertanya, tidak apa-apa, berarti kelas kita sampai di sini ya malam ini. Kita tutup ya. Oke.
Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kelas kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan terus pimpin kami meskipun ada kesulitan-kesulitan di dalam penyampaian pada malam hari ini. Tetapi biarlah Tuhan berkenan memimpin kami untuk sedikit demi sedikit memahami apa yang disampaikan pada malam hari ini, apa yang diajarkan pada malam hari ini, dan kami boleh memuliakan Tuhan atas kabar baik Injil Yesus Kristus yang boleh disebarluaskan ke seluruh muka bumi, dan melaluinya umat pilihan Tuhan boleh dimunculkan melalui mendengar Injil. Melalui mendengar Injil boleh beriman kepada Kristus Yesus dan mendapatkan keselamatan. Biarlah tugas pengabaran Injil yang Tuhan sudah mandatkan kepada hamba-hamba Tuhan di waktu-waktu lampau, boleh kami terus kerjakan pada zaman kami ini ya Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan berita Injil dan semakin banyak orang yang beriman kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Selamat malam saudara-saudara, sampai ketemu di kesempatan yang lainnya.